Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus membaca hadis Rasulullah SAW, tentunya dengan niat agar kita mendapatkan pahala dari Allah SWT, agar Allah menempatkan kita di surga, menjadikan kita sebagai penghuni surga dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadis yang kita akan baca tentang ikhlas, ya, di dalam kitab Sahih Muslim di nomor 2987, ya, dalam bab tentang seorang yang melakukan kesyirikan dalam amalnya, mempersembahkan untuk selain Allah. Hadis nomor 2987 kita baca, hadis dari sahabat Jundub bin Abdillah, di mana dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sabda, di sini kita lihat 2987. Man yusammi, barang siapa memperdengarkan, yusammi illahu bihi, Allah akan memperdengarkannya. Wa man yurai, barang siapa memperlihatkan, yura illahu bihi, Allah akan memperlihatkannya. Apa maksud tadi sini? Barang siapa memperdengarkan, Allah akan memperdengarkan. Barang siapa memperlihatkan, Allah akan memperlihatkannya. Apa maksudnya? Mari kita membaca penjelasan sedikit tentang hadis ini. Hadis dalam kitab Sahih Muslim nomor 2987 dari sahabat Jundub bin Abdillah, di mana Rasulullah SAW bersabda, man yusammi illahu bihi wa man yurai illahu bihi. Barang siapa memperdengarkan, Allah akan memperdengarkannya. Barang siapa memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkannya. Penjelasan hadis ini secara singkat. Al-jaza'u min jinsil amali. Balasan itu setimpal dengan amal tersebut, sesuai dengan amalnya, ya. Wa qad umirna bi ikhlasil a'malillahi wal bu'di biha 'anir riya'i was sum'ati. Dan kita diperintah oleh Allah SWT untuk mengikhlaskan amalan kita untuk Allah, menjauhi dalam beramal itu, menjauhi dari perbuatan riya, ingin dipuji, ingin disanjung, as-sum'ah, ingin didengar. Ini yang diperintahkan dalam agama kita. Kita diperintahkan untuk tidak memperdengarkan amal kita. Kita diperintahkan untuk menjauhi pujian-pujian. Mari kita beramal dalam membaca Al-Quran, di dalam berjihad fisillah, dalam berdakwah di jalan Allah SWT, di dalam kita berinfak fisabilillah, kita jauhi sum'ah wa riya, ya, ingin didengar, ingin disanjung. Kemudian fi hadzal hadithi yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yusammi ay man a'lana uyuban nasi wa fadahahum wa lam yastur alaihim bima amara Allah azza wa jalla, yusammi illahu bihi ay yafdahuhu Allah azza wa jalla wa yakshifu sitrahu fid dunya wa yawmal qiyamati amama al khalaiqi wa yudhiru ma kana yukhfihi anhum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperdengarkan, yaitu memperdengarkan, mengumumkan aib-aib manusia, menjelek-jelekkan manusia, tidak menutupi aib mereka sebagaimana Allah perintahkan, dan dia memperdengarkan aib-aib itu di hadapan manusia, menyiarkan aib-aib orang lain di hadapan manusia, ya, maka yusammillahu bi, maka Allah akan memperdengarkannya, maka Allah akan menjelek-jelekan dia. Yafdahullah, Allah akan menjelekkan dia, dan Allah akan yakshif sidrahu fid dunya, Allah akan mengungkap aibnya dia, aib orang yang membuka aib orang lain tersebut di dunia dan juga nanti di hari kiamat, amamal khalaik, di depan makhluk. Saudaraku, peringatan dari hadis ini, dari sabda Rasulullah SAW, agar kita tidak membuka aib orang lain, kita menutupinya. Karena kelak orang yang membuka aib manusia, aib orang lain, maka nanti akan dibuka di dunia atau di akhirat. Di akhirat, di depan makhluk, Allah SWT akan menyebutkan, si A berbuat begini, si A berbuat begini. Perbuatan-perbuatan yang disembunyikan akan ditambahkan oleh Allah SWT. Dan Allah Maha mengetahui
mencatat, mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian, wasum'ah. Sum'ah itu adalah talabu syuhrati amrin ma bainan nas, yaitu mencari popularitas di depan manusia. Itu namanya sum'ah. Ingin didengar, mencari popularitas di hadapan manusia. Sawa'un idharu amalin salihin li nafsihi wa yatlubu madhan nasi au bikashfi sitri ghairihi fayatlubu damman nasi liman kashafa anhu sitrahun. Sum'ah, perbuatan ingin didengar itu mencari perbuatan popularitas di hadapan manusia. Baik popularitas itu diinginkan dengan cara menampakkan amal soleh dirinya, lalu dia mencari dengan amal soleh itu yang dia tampakkan, amal solehnya yang baik itu ditampakkan kepada manusia, lalu dia ingin mendapatkan pujian. Ini yang kita takutkan. Media-media sosial kita, Facebook yang kita ikuti misalnya, kita tampakkan amal soleh kita, lalu kita mendapatkan jempol, lalu kalau kita mendapatkan pujian-pujian, mari kita berusaha untuk mengikhlaskan amal kita untuk Allah SWT. Au bikashfi sitri ghairihi, atau mengungkap amal-amal yang jelek dari orang lain. Fayatlubu dhamman nas liman kashafa anhu sitrahu. Dia inginkan, dia membuka aib orang itu agar orang itu dicela oleh manusia. Ini namanya sum'ah. Ini juga sum'ah. Jadi membuka aib orang agar orang itu dicela ya oleh orang lain. Kemudian waman yurai, barang siapa memperlihatkan, ai waman talaba bi amalihi ghairal ikhlasi wal yatahaddath an-nasu bihi talaban litsana'i wal madahi. Yurai artinya memperlihatkan, ai barang siapa mencari amalnya itu tidak ikhlas, ya. Dan barang siapa mencari amalnya itu pujian, ya, agar manusia itu membicarakan amalnya itu, dia agar manusia itu memuji, memberikan sanjungan, memberikan jempol. Ini memperlihatkan, ya, memperlihatkan amalan kepada manusia, berbuat riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Yura'illahu bihi, maka Allah akan memperlihatkannya. Riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wa amal, meninggalkan keikhlasan dalam perbuatan dan ucapan. Bi an yakula qaulan au ya'mal amalan la yuridu bihi wajhullah azza wajalla, itu dengan mengatakan atau beramal bukan tujuannya bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal makna anna Allah azza wajalla yaj'al thawabal mura'i wa amalahu lin-nasi wa la yajzi alaihi. Jadi yura'illahu dalam hadis tadi, barang siapa memperlihatkan maka Allah akan memperlihatkannya. Apa artinya Allah akan memperlihatkannya? Yaitu Allah akan menjadikan pahala orang yang memperlihatkan amalnya itu adalah untuk manusia. Dia mendapatkan sanjungan, dia mendapatkan pujian. Namun di akhirat Allah tidak akan membalasnya. Yura'illahu, maka Allah akan memperlihatkannya, tidak membalasnya di akhirat. Kemudian inna sum'a wa riya mutasyabihan, ya. Ada juga pendapat mengatakan sum'ah dan riya itu sama, ya. Wal farqu bainahuma, hanya saja perbedaannya anna sum'ata tata'allaku bihasa sam, hanya saja sum'ah itu berkaitan ingin didengar, itu berkaitan dengan pendengaran, ya. Wa riya yata'allaq bihasatil basar, adapun riya itu berkaitan dengan pandangan. Jadi kalau sum'ah berkaitan dengan pendengaran, adapun riya berkaitan dengan pandangan. Ini pendapat yang lain. Wa hadzal jazaa'ul madhkur huna liman sama'a aw ra'a min jinsi amalihi haitsu yudhirullahu sariratahu wa fasadan niyyatahu amaman nasi fid dunya aw fil akhirah. Wa rubbama yakunul murad anna Allah yushahhiru amalahu fid dunya wa yu'arrifuhu lin-nasi thumma yu'akhidhu alaihi fil akhirah. Jadi dalam hadis tadi Allah Rasul menjelaskan barang siapa memperlihatkan kepada manusia, ya, maka Allah akan memperlihatkannya. Barang siapa memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkannya. Yaitu barang siapa memperlihatkan amalnya, dia menampakkan amalnya kepada manusia, maka kelak Allah akan menampakkan rahasianya,
rusaknya niatnya di depan manusia di dunia dan di akhirat. Dan juga yura'illah ini juga mana dari kata sabda Rasulullah, Allah akan membiarkannya ini, itu ada juga adalah Allah akan memasyhurkan amalnya di dunia. Jadi memang benar-benar perbuatannya akan dimasyhurkan, akan dipopulerkan, akan dikenang oleh manusia. Wa yu'arifuna, namun di akhirat Allah akan membalasnya dengan siksaan, adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harthal akhirati nazidillahu fi hatihi." Barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami akan berikan pahala akhirat, kami akan lipat gandakan. Man kana yuridu harthad dunya, barang siapa menghendaki pahala dunia, nu'tihi minha, kami akan berikannya, wa ma lahu fil akhirah min nasib, namun di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Saudaraku, di dalam hadis ini ada peringatan, takhdir min talabir riya, mencari popularitas, ya, pujian, sum'ah, ingin dengar dari amal-amal kita. Dan juga dalam hadis ini mengarahkan kita untuk ikhlas kepada Allah. Maka marilah kita dalam bermedia sosial kita arahkan untuk mencari pahala dari Allah SWT. Kita berlindung diri dari perbuatan riya, perbuatan yang mencari sum'ah. Mari kita sembunyikan amal-amal kita. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita mohon taufik dari Allah SWT agar Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas. Tidak menampakkan amal-amal baik kita di hadapan manusia dengan tujuan ingin dipuji, ingin disanjung.